Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Halo Pria Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai pelajaran perbankan dasar bersama saya Pak Pria. Sebelum memulai, kita lihat terlebih dahulu learning objektifnya. Pada akhir materi ini, peserta akan mampu menjelaskan lembaga keuangan, peserta akan mampu menjelaskan lembaga keuangan bank, peserta akan mampu menjelaskan lembaga keuangan bukan bank, peserta akan mampu menjelaskan peran lembaga keuangan, peserta akan mampu menjelaskan risiko dan keuntungan lembaga keuangan. Apersepsi. Lembaga keuangan berkembang sejak 1972 khususnya di Indonesia dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membangun permodalan perusahaan di Indonesia. Lembaga keuangan sebagai perusahaan yang menawarkan solusi bagi perusahaan atau perorangan yang membutuhkan dana atau permodalan. Pretest. Sebelum kita memasuki bab lebih lanjut, mohon dijawab pertanyaan berikut ini. Apa perbedaan lembaga keuangan di bawah ini? Bank Sinarmas dan asuransi Sinarmas. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Bank Sinarmas adalah lembaga keuangan bank, sedangkan asuransi Sinarmas adalah lembaga keuangan bukan bank. Apa perbedaan jenis lembaga keuangan ini? Kita akan masuk untuk pemaparannya. Yang pertama, lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1, semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menaruh uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Misalnya giro, tabungan, dan deposito yang berjangka. Apa aja sih jenis lembaga keuangan bank? Lembaga keuangan bank ada 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral adalah bank yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa suatu negara. Bank umum terdiri dari 2, bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Bank umum devisa yaitu kegiatannya melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing. Sedangkan bank umum non-devisa tidak melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing. Dan yang terakhir adalah bank perkreditan rakyat, yaitu kegiatannya melayani masyarakat kecil dan pedesaan. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat tidak boleh melakukan pembukaan rekening giro dan clearing. Lembaga keuangan bukan bank. Kalau tadi bank ada 3, sedangkan lembaga bukan bank ini terdiri banyak sekali. Dan apa itu lembaga keuangan bukan bank? Semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung dan tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Jenis lembaga keuangan bukan bank yang pertama adalah pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli
yang diperdagangkan adalah modal. Pasar modal terdiri dari dua, pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek oleh perusahaan penerbit sebelum dijual melalui bursa efek. Bursa efek adalah tempat pertemuannya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi saham-saham. Dan pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana. Pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Harga saham pasar sekunder berfluktuatif, artinya naik turun, sesuai dengan ekspektasi pasar. Selanjutnya adalah pasar uang. Pasar uang adalah tempat diperdagangkannya surat berharga yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun, itu jangka pendek, dan lebih dari 1 tahun itu adalah jangka panjang. Pasar uang terdiri dari pasar uang antar bank, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, dan pasar valuta asing. Penjamin emisi perusahaan efek adalah perusahaan yang memberikan jasa terkait penawaran kepada pemodal yang ada di bursa efek, yang bisa dilihat kesanggupan penuh, kesanggupan terbaik, kesanggupan siaga, kesanggupan semua atau tidak sama sekali. Operasi simpan pinjam adalah menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Para anggota koperasi simpanan menyimpan uangnya di koperasi. Ketika belum digunakan, pengurus koperasi dapat meminjamkan uang tersebut kepada para anggotanya yang membutuhkan, termasuk kepada masyarakat umum yang membutuhkan jika kemungkinan. Perusahaan penggadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak penggadaian untuk nilai besarnya. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Semakin besar suatu barang yang akan dijamin, maka semakin besar dana yang dapat diperoleh oleh calon penjamin. Perusahaan sewa guna leasing adalah bidang usaha perusahaan yang lebih ditekankan pada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Contohnya, jika seorang ingin memperoleh barang-barang modal secara kredit, pembayarannya dapat ditutup oleh perusahaan leasing. Pembayaran oleh nasabah diangsur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi, perusahaan leasing dalam hal ini lebih banyak bergerak di bidang pembiayaan barang kebutuhan modal. Contohnya adalah jika kita ingin membeli suatu barang, contohnya laptop, tapi kita tidak mempunyai uang, maka kita bisa menggunakan jasa perusahaan sewa guna atau leasing. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Perusahaan asuransi menyediakan polis asuransi untuk melindungi nasabah dari kerugian dengan menggantinya apabila nasabah terkena musibah atau terkena resiko seperti yang telah diperjanjikan. Dana pensiun. Dana pensiun adalah suatu dana yang disiapkan oleh nasabah di hari tuanya. Selanjutnya adalah perusahaan kartu plastik, atau kita tahu adalah kartu yang misalnya kartu kredit, yaitu digunakan sebagai pengganti uang tunai dan dipergunakan untuk berbagai keperluan. Reksadana, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Perusahaan menjamin adalah melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan terjamin. Apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada penerima pinjaman yang timbul dari transaksi kredit, sewa guna, usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen,
pembiayaan dengan pola bagi hasil, dan pembelian barang secara angsuran. Ya contohnya kalau misalnya kalian ingin membeli mobil atau motor atau handphone atau laptop, itu bisa menggunakan perusahaan perusahaan penjaminan. Usaha modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan modal ventura saat ini beroperasi dapat dikelompokkan dalam perusahaan modal ventura swasta, nasional, dan modal ventura daerah dan patungan. Yang terakhir adalah perusahaan anjak piutang. Adalah perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah perusahaan, atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya. Usaha ini memang relatif baru di Indonesia. Kegiatan utama perusahaan ini adalah membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan atau pengelolaan utangnya. Peranan lembaga keuangan. Yang pertama adalah pengalih aset. Artinya lembaga keuangan mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Selanjutnya ada likuiditas atau liquidity, berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Alokasi pendapatan adalah untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan atau merelokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Contohnya adalah dana pensiun, dana pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah transaksi. Transaksi seperti yang kita ketahui seperti tabungan, deposito, dan giro. Faktor yang mempengaruhi lembaga keuangan terdiri dari besarnya peningkatan pendapatan masyarakat, pesatnya perkembangan industri dan teknologi, besarnya denominasi instrumen keuangan, skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, keuntungan jangka panjang lembaga keuangan, dan resiko yang lebih kecil. Keuntungan lembaga keuangan. Bank memperoleh keuntungan melalui dua cara, yaitu spread-based income dan fee-based income. Spread-based income adalah selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman, atau kredit bank menetapkan bunga pinjaman lebih besar daripada bunga simpanan. Fee-based income terdiri dari biaya administrasi, biaya klaim, biaya tagihan, biaya profi dan komisi, biaya sewa, dan biaya iuran. Resiko yang dihadapi lembaga keuangan. Macam-macam resikonya adalah resiko kredit, resiko likuiditas, resiko suku bunga, resiko pasar, resiko luar neraca, resiko nilai tukar asing, resiko negara, resiko teknologi, resiko operasional, dan resiko insolvensitas. Oke, sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.